Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Iya Bapak, hari ini kan ada jadwal untuk melakukan coaching ya. Nah, saya ingin mengkonfirmasi sedikit nih Pak, diskusi sedikit terkait hal apa saja yang sudah dipersiapkan untuk coaching hari ini. Pertama nih, terkait rubrik penilaian percakapan coaching, apakah sudah sesuai alur-alurnya? Sudah Ibu. Oh ya, baik. Sudah ingat ya Pak untuk alur coachingnya itu apa saja? Alur yang pertama itu adalah tujuan. Yang kedua identifikasi masalah. Yang ketiga itu solusi ya, langkah-langkah ya. Kemudian yang keempat tanggung jawab. Ya, bagus sekali Bapak. Sudah lengkap ya berarti untuk alurnya. Betul. Nah, kemudian untuk kompetensi coachingnya sudah dipersiapkan dengan baik ya Pak ya? Iya, insya Allah sudah. Bagus. Ya, kalau begitu Bapak, dari kompetensi coaching yang tadi ada 3, dari presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot, mana yang akan Bapak kembangkan? Oke, dari ketiga itu saya ingin kembangkan lebih ke kehadiran penuh ya, present gitu. Baik. Kenapa nih Pak untuk bagian presence yang ingin ditingkatkan? Karena ketika kita tidak menghadirkan diri kita sepenuhnya untuk si coach, terkadang kita tidak fokus untuk mendampingi mereka si coach ini untuk menemukan pertanyaan terbuka. Jadi ini sangat mempengaruhi powerfulnya question kita atau pertanyaan kita terhadap si coach kalau kita tidak hadir penuh. Makanya hadir penuh itu sangat perlu dikondisikan, yang harus saya lakukan gitu, agar nanti mempengaruhi pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Iya, bagus. Berarti nanti untuk kehadiran penuh ini sangat mempengaruhi juga ya untuk kompetensi-kompetensi yang lainnya. Betul. Nah, baik. Untuk indikator ketercapaiannya dari coaching ini kira-kira sudah ditetapkan apa saja? Oke, sudah Ibu. Untuk indikator ketercapaian coaching ini, saya ingin memastikan bahwa saya sudah mampu memberikan pertanyaan terbuka yang baik ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya, yang menggali berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, berarti gitu. nanti harapannya setelah ini Bapak akan membantu coach untuk menemukan solusi-solusi ya dari permasalahannya. Betul. Baik, bagus sekali Bapak. Kalau begitu silahkan dilanjutkan proses coachingnya ya. Baik Bu Dwi, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Tadi Bu Dwi saya tahu kenapa senyum karena saya nggak nyebutin kompetensinya. Saya mikir. Saya tuh mau disuruh ngulang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, sehat? Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Ibu Fahmi. duduk. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Pak Fahmi punya waktu tidak? Saya ingin cerita sedikit. Oh, punya dong Ibu. Kira-kira Bu mau cerita tentang apa nih Bu? Jadi gini Pak Fahmi, saya itu punya tujuan ya, saya itu punya rencana. Jadi saat saya memasuki lingkungan sekolah saat tadi, itu saya melihat sampah agak berserakan gitu. Jadi saya ingin menggerakkan kesadaran diri anak, bagaimana anak itu membuang sampah pada tempatnya, baik yang ada di kelas maupun yang di luar kelas. Terutama tujuan utama nanti itu Pak Fahmi, sekolah tidak menyiapkan tempat sampah, tetapi tidak ada sampah yang berserakan. Jadi kesadaran si anak, kesadaran dirinya si anak akan lingkungan bersih itu ada sesuai dengan hati dari yang ada di hati dan hati nuraninya gitu. Artinya timbullah kesadaran diri yang kuat dari si anak itu. Itu tujuan saya yang benar-benar yang ingin saya ceritakan ke Pak Fahmi gitu. Oh, oke. Jadi Ibu Arma punya satu tujuan ya, ingin memunculkan kesadaran yang kuat terhadap anak agar peduli terhadap sampah. Betul, Seperti Pak. itu Bu? Betul. Jadi lingkungan itu tetap asri, tetap nyaman gitu. Oh, tetap asri, tetap nyaman. Oh, baik. Bentuk permasalahan yang dihadapi di sekolah sendiri bagaimana Bu dengan tujuan yang tadi ingin dicapai? Jadi gini Pak Fahmi ya, sebenarnya dengan tujuan saya ini, saya menginginkan begini. Jadi si anak itu harus membawa tumbler ya. Jadi membawa tumbler dari rumah gitu, tempat makan dan minum gitu.
Jadi bukan berarti si anak tidak boleh jajan. Jadi bawa bekal dari rumah yang siapkan orang tuanya. Andaikan bekalnya habis pun dia bisa membeli gitu ke tukang dagang tuh dengan membawa tumbler tersebut. Kalau beli makanan ya pakai tumbler makanan, kalau minum juga dia membawa tempat minum ke tukang dagang gitu. Jadi lingkungan sekitar bisa berjualan dan anak-anak juga tetap bisa berjajan, tapi tidak ada sampah gitu maksud saya. Oke, dari apa yang disampaikan tadi ya kembali lagi kepada topik ya Bu ya. Ibu tadi menginginkan si anak-anak ini memiliki kesadaran kuat untuk peduli terhadap sampah ya sehingga asri dan nyaman gitu ya. Kenapa kedua hal itu sangat penting bagi Ibu? Iya Pak Fahmi, karena kan kebersihan itu sebagian dari iman ya Pak Fahmi ya, dan kenyamanan dalam belajar KBM ya, kegiatan belajar mengajar baik di kelas maupun di outdoor, kebersihan itu harus terciptakan gitu. Dan saya juga punya sebuah rencana ke depannya gitu ya. Rencana ke depannya yang pertama itu saya kalau memang ini diizinkan gitu. Pertama ide saya mau saya izin ke kepimpinan saya, kepimpinan gitu, kepala sekolah. Kemudian habis diizinkan kami juga pengennya artinya ada rapat guru gitu Pak Fahmi dengan teman sejawat mensosialisasikan ide dan rencana tujuan saya. Dari semenjak habis dari tujuan ini, kemudian udah dengan teman sejawat sama OB dan lainnya sudah dapat tukang penuh, kita juga akan mensosialisasikan ke orang tua murid. Apalagi saya itu kan sekolah kita kebetulan di SD negeri ya Pak Fahmi ya, yang terbatas dengan sarana prasarananya. Kemudian kita sosialisasikan ke orang tua murid bagaimana kalau menciptakan lingkungan yang bersih ini perlu sekali dukungan dengan orang tua murid gitu. Yang pertama dengannya membawa tumbler kan berarti kan orang tua murid harus menyiapkan dari rumah gitu kan. Apalagi masyarakat yang sangat variatif gitu kan di latar belakang ekonominya. Jadi untuk kelas bawah pastinya sudah disiapkan dari orang tua murid. Kemudian untuk kelas atas kan bisa menyiapkan sendiri gitu. Dan sehingga mereka kalau sudah disosialisasikan mendukung penuh dari rencana itu gitu. Oke, jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kenapa penting? Karena memang kebersihan itu sangat penting ya. Betul, Pak. Untuk setiap orang. Seperti itu ya Bu ya, kurang lebih? Iya, betul. Apa tantangan yang Ibu hadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangan itu karena kita hidup di heterogen ya, artinya apa sih, bervariatif, masyarakat yang latar belakangnya bervariatif. Kalau memang anak di lingkungan keluarga, artinya madrasahnya baik di rumah, itu tantangannya tidak begitu berat. Tapi si anak yang berlatar belakangnya itu dari keluarga yang memang bimbingannya kurang. Yang pertama adalah si anak kesadaran dirinya yang belum tertanam untuk apa sih artinya lingkungan bersih itu, apa manfaatnya, apa gunanya, apa kedepannya, segi positif apa gitu yang pentingnya kebersihan itu benar-benar tantangan yang luar biasa untuk membangkitkan kesadaran mereka, semangat mereka untuk menciptakan lingkungan bersih. Itu tantangan yang luar biasa bagi saya Pak Fahmi. Oke, jadi tantangannya hanya itu saja atau ada tantangan yang lainnya? Apa ya? Kalau menurut Pak Fahmi bagaimana tantangan yang terbaik? Saya kan hanya ingin ini ya. Jika menurut Ibu tantangannya itu hanya itu saja, berarti tantangannya itu. Tapi jika memang masih ada, boleh disampaikan. Kalau memang tidak ada, tidak apa-apa. Menurut saya hanya itu Pak Fahmi. Tujuan utama saya kan hanya ingin meningkatkan kesadaran diri anak ya. Tertanam. Tantangan itu tadi yang Ibu hadapi itu tantangannya adalah kesadaran si anak terhadap lingkungan itu belum ada karena faktor di lingkungan keluarga. Betul Pak. Keluarga dan juga dimanapun dia berada tuh maksudnya dia harus tertanam gitu kesadaran bersihnya bahwa lingkungan bersih adalah baik untuk kita semua gitu maksudnya. Itu belum tertanam dari di rumahnya sendiri belum tertanam. Itu sebagian besar menurut saya ya Pak Fahmi ya. Iya, sebagian besar tantangannya itu ya Bu ya. Oke, dari satu tantangan tadi, bagaimana langkah-langkah Ibu supaya tantangan ini bisa terselesaikan? Nah, yang langkah yang pertama itu mensosialisasikan Pak Fahmi yang tadi saya sebutkan gitu, sosialisasikan ke orang tua murid ya. Nah, itu pun bertahap hanya dengan koras, tapi tidak bisa menghadirkan semua orang tua murid kelas 1 sampai kelas 6, tapi perwakilan dari orang tua murid. Kemudian dari perwakilan itu baru disampaikan ke dari koras itu koordinator kelas itu sampaikan ke semua orang tua murid yang ada di sekolah kita gitu. Oke, jadi langkah pertama sosialisasi kepada korlas, dari korlas disampaikan kepada semua orang tua. Betul. Bentuk sosialisasi apa yang Ibu akan sampaikan kepada orang tua?
Yang pertama kan tadi kan dari pimpinan ya. Iya, dari pimpinan Tapi tidak langsung ke orang tua murid. Maksud saya langkah pertamanya itu adalah dari pimpinan, dukungan penuh dari pimpinan, kemudian ke rapat guru, dari rapat guru itu baru sosialisasikan ke orang tua murid, baru ke sasaran semua orang tua murid dari hasil perwakilan itu. Itu maksud saya yang langkah-langkahnya gitu. Oh ya, sosialisasi, bentuk sosialisasinya apa yang akan dilakukan, Bu? Kalau sosialisasi maksudnya kemana? Ke orang tua murid? Yang orang tua, iya. Pertama yaitu ya mengundang orang tua murid ke sekolahan ya. Yeah. Nah, bagaimana kita seperti mengadakan workshop gitu, Pak Fahmi. Kita pakai PPT lah gitu. Coba lingkungan bersih itu seperti ini gitu. Iya, lingkungan kotor seperti ini. Efek dari lingkungan bersih itu seperti apa? Nanti manfaatnya gitu ya. Lingkungan kotor itu nanti imbasnya seperti apa? Bersih juga efeknya, sehatnya buat kita semua. Lingkungan yang kotor juga efeknya nanti imbasnya ke kita juga gitu. Iya. Jadi itu yang akan Ibu lakukan ya. Jadi langkah pertama Ibu akan kepada pimpinan, kepada dewan guru kepada orang tua. Nah, bentuk sosialisasinya yang akan dilakukan kepada orang tua, menyampaikan apa manfaatnya, apa dampak negatif dan positifnya, gitu ya Bu ya. Oke. Dengan melakukan sosialisasi, apakah sudah cukup menjawab tantangan, akan selesai tantangan tadi? Menurut saya ada langkah lain? Menurut saya sementara ini cukup, Pak Fahmi, cukup ya. Karena terlalu banyak langkah pun apabila kita komitmennya kurang bagus kan bukan tambah lebih baik gitu ya. Berarti dengan satu cara tadi, insya Allah tantangannya akan selesai ya Bu ya, dengan kesadaran yang tadi dikeluarkan. Oke, baik Bu. Sangat relate ya Bu ya. Jadi kan tadi terkait tantangannya, kesadaran dari orang tua ya di lingkungan rumah belum ada kesadaran. Sama Ibu diberikan workshop ya berkaitan dengan kesadaran itu gitu ya. Kira-kira kapan Ibu mau dilakukan untuk targetnya nih? Jadi setelah saya tujuan ini pertama, kedua, ketiga. Ya, pertama itu kan dari raker ya Pak Fahmi ya. Tujuan itu di raker sudah kita sampaikan di raker. Kemudian akan dilanjutkan selesai MPLS ini Pak Fahmi. MPLS ini. Nah, kita terapkan di rapat guru itu kan kita langsung sampaikan, kemudian langsung selesai MPLS kita langsung sampaikan ke orang tua murid dan kita ngundang, saat itulah kita akan diterapkan. Nah, sejauh ini setelah kita terapkan selesai MPLS ini, kita meminta kepada pimpinan yang pertama setelah perencanaan ini kita digerakkan ya. Jadi kita menggerakkan, jadi kita minta dukungan juga bagaimana untuk menyikapi semua ini yang kita gerakan ini, kemudian minta pengawasan dari pimpinan. Setelah pengawasan berjalannya seperti apa rencana kita ini, kemudian kita minta dievaluasi dalam satu semester ini. Dalam semester ini bagusnya seperti apa di semester 1 ini kita jalani tujuan kita ini, rencana ini. Kemudian baiknya kita tingkatkan, kurang baiknya kita buang, kita perbaiki seperti apa. Kita lanjutkan lagi ke semester 2 gitu, supaya benar totalitasnya ada gitu, ada hasil gitu dari produk tujuan kita tuh ada gitu. Apakah yang tadi Ibu sampaikan berarti masuk ke langkah-langkah ya, setelah workshop ada pengawasan. Betul. Berjalannya si kegiatan itu. Betul. Untuk workshopnya mau dilakukan setelah MPLS. Betul. Oke, butuh bantuan dukungan siapa? Dukungan itu menurut saya, workshop? Ya, yang pertama adalah pimpinan yang pastinya, teman sejawat, OP ya, yang di negeri itu kan kita ada OPS untuk menyiapkan proyektor dan lain-lainnya, Dewan Guru, kemudian juga ada OB Pak, OB, dan yang terutama adalah orang tua murid. Itu sangat dibutuhkan dukungannya dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Itu dan waktu luang untuk pelaksanaan workshop tersebut kita minta disiapkan ke pimpinan izinnya. Gitu. Selain yang tadi ada lagi yang perlu butuh bantuan siapa lagi untuk mengisi workshopnya mungkin? Itu ada kan kita sebagai bukan berarti kita sebagai narasumber ya Pak Fahmi. Yang pastinya memang kita narasumber yang sederhana di sekolah kita, tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau diizinkan sama pimpinan kita mengambil narasumber dari lingkungan hidup yang terutama ada di Kota Bekasi ini gitu. Baik. Oh, jadi Ibu akan melakukan selain PLS, untuk dukungannya tentunya semua stakeholder yang ada di sekolah tadi yang disebutkan ya. Kalau memungkinkan juga narasumber dari luar seperti itu. Ya, dari LH lah gitu. LH-nya Kota Bekasi gitu. Kota Bekasi, baik. Oke Ibu, mungkin untuk sesi coachingnya demikian. Semoga nanti terwujud ya Bu ya, terkait lingkungan sekolah yang sehat. Gitu amin ya. Semoga sesi coaching ini bermanfaat untuk Ibu. Kurang lebih tadi Ibu menyampaikan tujuannya ingin memunculkan kekuatan atau kesadaran yang kuat ya terhadap anak-anak. Betul Bapak. Tantangannya terkait kesadaran di rumah. Ibu mau melakukan workshop ya.
dan melibatkan semua orang. Betul, Pak Fahmi. Sukses ya Bu Arma untuk Ya. kegiatan workshopnya nanti. Pak Fahmi, terima kasih atas waktunya ya. Ya, Saya terima kasih. jadinya setelah melakukan curhat ya. Sangat perasaan tuh saya tuh sangat senang sekali apa yang saya rencanakan itu sudah saya sharingkan ke Pak Fahmi ya. Alhamdulillah. Semoga berjalan dengan lancar, saya diberi Amin. kemudahan dan kelancaran, Amin. baik itu dari perencanaannya, Ya. pelaksanaan sampai saya melakukan dievaluasinya sama pimpinan kami dan berjalan sepenuhnya dengan baik dan apa yang kita cita-citakan berjalan dengan lancar. Amin. Pak Fahmi, terima kasih atas Siap. waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Sukses ya Bu ya Ya. untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum, Ya, Pak Fahmi. Waalaikumsalam. Hati-hati Ibu. Ada-ada aja nih tugas guru penggerak. Iya, Bapak gimana, sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Ibu Dwi. Bagus. Nah, sekarang setelah supervisi nih, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait proses yang sudah Bapak lakukan tadi berdua dengan Bu Arma. Tadi apa saja nih Pak yang sudah dilakukan? Yang sudah saya lakukan di sesi coaching tadi, saya sudah membantu Bu Armah untuk menemukan masalah ya yang dihadapi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kemudian juga saya sudah membantu bagaimana Bu Arma menemukan langkah-langkahnya agar kendala atau tantangan yang dihadapinya bisa terselesaikan. Dan juga saya memastikan Bu Arma untuk melakukan langkah-langkah itu kapan, kemudian di mana, butuh bantuan siapa. Saya sudah bantu untuk mendampinginya seperti itu. Baik, berarti untuk ketercapaian dari tujuan Bapak melakukan coaching ini sudah lengkap ya Pak ya? Insya Allah sudah lengkap. Ya, baik. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya tadi setelah Bapak melakukan coaching. Menurut data yang saya dapatkan, Bapak itu sudah melakukan proses coaching dengan sesuai alurnya seperti itu. Dan juga tadi Bapak menggunakan prinsip-prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Berharap kedepannya Bapak bisa sharing lagi terhadap coach-coach lain sehingga banyak coach yang terbantu dengan proses coaching ini ya Pak ya. Baik, insya Allah Ibu nanti saya coba praktekkan terus ke teman-teman yang lainnya. Baik, nah kira-kira nih Pak dari hasil coaching yang tadi Bapak lakukan bersama rekan sejawat, ada nggak sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi itu, saya lebih kepada lagi-lagi yang menghadirkan hadir penuh ya atau present. Karena itu sangat penting sekali keterampilan mendengar juga ya, supaya benar-benar kita bisa menangkap apa yang tersurat dan tersirat dari si coach ya, secara emosi, secara apa yang disampaikan. Saya paraphrasing mengulang kata kuncinya, jadi sehingga saya perlu memastikan kehadiran penuh diri saya supaya si coach merasa terfasilitasi dengan penuh gitu. Paling itu yang perlu saya kembangkan lagi. Iya baik Bapak, sudah cukup baik tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kata kuncinya memang tadi untuk kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif sehingga ada kemampuan paraphrasing di dalamnya seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, sampai ketemu lagi Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Iya.